Dan untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha merespon kenaikan pajak hiburan, kami akan menanyakan langsung kepada Ketua Umum Real Estate Indonesia, Bapak Joko Suranto. Selamat siang, Pak Joko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Investor Market Today. Apa kabar Pak Joko hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Semoga semuanya jadi baik. Kalau kita mau berbicara, mau berdiskusi pastinya ya. Iya, Pak Joko, ini kita akan berdiskusi terkait dengan pajak hiburan. Pajak hiburan sekarang jadi minimal 40 hingga batas atasnya 75%. Bagaimana tanggapan Anda sebagai pengusaha? Yang pertama, pastinya yang namanya kebijakan, perubahan, ketentuan, apalagi kenaikan atas beban, itu minimal tiga lah Hmm, muncul pertanyaan. Yang pertama, kok naik ya? Habis itu, kok naiknya besar banget? ya, Yang ketiga, akan menimbulkan pertanyaan beban apa saja yang akan terkoreksi, beban apa saja yang akan naik, fixed cost seperti apa, baru larinya nanti adalah ke operasional, ke keberlangsungan usaha. Jadi hal ini adalah hal yang lumrah hmm, dihadapi ketika ada perubahan kebijakan. Dan memang kalau kebijakan ini dimasukkan yang baik, diniatkan yang baik, diarahkan sesuai dengan Undang-Undang HKPD, ya. maka mestinya ini harus mencerminkan bagaimana pelakunya sendiri itu mendapatkan manfaat langsung, bukan mendapatkan beban langsung. Ya. Nah, ini yang harusnya dipikirkan sehingga ketika ini berlaku akan sesuai dengan tujuannya, semuanya bisa memberikan kontribusi, Mhm. namun tetap bisa menciptakan konstruktif produktif seperti itu. Oke, kalau dari para pengusaha hiburan ini menyebut bahwa pajak 40-75% ini dinilai terlalu tinggi, apakah memang sebelumnya belum ada komunikasi antara pemerintah dan pengusaha sebelum mengeluarkan regulasi ini, Pak? Nah, kami dari REI ini kan terkait properti dan sektor properti ini banyak hal dari pariwisata, dari industri niaga itu berbasis properti. Dan Ya. kami di tahun 2023 itu sampai eh, membuat satuan wakil ketua umum bidang Hmm. pariwisata karena apa? Kita melihat sektor pariwisata inilah salah satu sektor yang harus kita dorong tumbuh kembangkan sebagai bagian dari alat penopang pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerja, juga untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Namun terkait dengan ketentuan undang-undang ini pastinya perlu dikaji lagi karena memang betul tahun 2022 itu dilahirkan, kemudian berlakunya itu baru 2 tahun berikutnya. Namun Ya. kita mesti ingat bahwa sektor industri pariwisata saat ini itu belum sembuh dari lukanya sebenarnya. Ya. Betul, okupasinya sudah naik, kemudian kehidupannya sudah naik. Tetapi beban atas bleeding di tahun-tahun sebelumnya ini kan belum tercover Oke. ataupun juga banyak teman-teman ini ya masih menjalani restrak. Bahkan kami juga sudah berbicara dengan OJK melalui sektor pariwisata ini, bagaimana restrukturisasi ini bisa diperpanjang. Artinya atas kondisi operasional, atas kondisi keuangan, atas kondisi beban utang, ini pun sebenarnya juga belum selesai. Hmm. Ketika hal ini belum selesai, kemudian mendapatkan tekanan berupa kenaikan pajak ini, maka ini akan pasti menimbulkan satu dispute, Ya. bahkan ada penolakan yang relatif masif ini. Nah, Iya. kita memahami di situ. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh dan lebih spesifik terkait dengan pajak ini, tadi Pak Joko menyebut bahwa dari industri pariwisata ini baru saja bangkit kembali setelah kemarin dihantam pandemi. Nah, kemarin ini kan dari Rey dan Pak Joko sendiri juga sempat bertemu dengan Pak Sandiaga Uno, Menparekraf. Apa yang dibicarakan? Ada banyak hal yang kita bicarakan. Yang pertama, kita bicarakan yang konstruktif positif dulu ya, bukan Ya. dispute. Yang pertama adalah kita program untuk membantu pariwisata, yaitu programnya adalah program penanaman pohon di sekitar Hmm. daerah pariwisata, sehingga itu bisa memberikan
kontribusi positif, Ya. dan itu kita lakukan dari RE kerjasama dengan KLHK, dan alhamdulillah kemarin Pak Menteri bersedia untuk hadir, dan beberapa waktu yang lalu ketika kita sampaikan kepada Presiden Jokowi, beliau Ya. juga sangat tertarik untuk bisa hadir. Yang kedua, kami juga mengajak kerjasama kepada Kemenkraf, dan ini korelasinya adalah terhadap industri pariwisata, yaitu berupa Rumah Kreasi Indonesia. Kami ini kan punya lahan, punya properti yang bisa digunakan untuk menjadi tempat atau media untuk dipamerkan, untuk dipasarkan, dan itu pastinya akan bisa memberikan kontribusi positif kepada pelaku-pelaku industri kreatif, kepada pelaku industri pariwisata. Dan insya Allah ini dalam waktu dekat itu bisa kita lakukan, sehingga semoga ini bisa memberikan kontribusi yang positif juga dari sektor pendapatan, sektor penyerapan tenaga kerja, juga transaksinya juga bisa tumbuh dengan baik. Yang ketiga, memang kami sempat diskusi agak panjang terkait dengan kenaikan pajak pariwisata ini. Yang pertama, Pak Menteri menyatakan bahwa memang perlu sosialisasi yang lebih baik, karena dengan Undang-Undang AKPD ini sebenarnya adalah untuk mendesentralisasi penerimaan pajak. Daerah itu menentukan dan mengelola itu, sehingga bisa memberikan kontribusi langsung seperti itu. Jadi daerah itu bisa mengelola itu, sehingga bisa menetapkan sektor yang menjadi prioritas, salah satunya pasti pariwisata. Yang kedua yang kita bicarakan adalah bagaimana kenaikan ini harus juga jangan mematikan. Kita tahu begitu ada kenaikan, itu larinya adalah memberi tekanan kepada biaya operasional. Sementara fixed cost-nya itu juga akan ada kenaikan. Ketika kita larikan untuk menjadi harga jual terhadap jasa dan sebagainya, maka larinya adalah ada kenaikan yang tinggi. Sementara masyarakat dan daya beli ini kan juga saat ini belum relatif kembali. Yang kedua lagi, tekanan terhadap kenaikan ini akan juga memberikan tekanan terhadap kedatangan para wisata juga para pengguna wisata itu. Jadi ini memang harus dihitung dengan cermat, dibicarakan dengan lebih baik, dan dihitung juga ini maksudnya baik, jangan sampai justru malah kebalikannya yang terjadi. Iya. Oke, berarti kalau kemarin setelah dialog dengan Menparekraf, dengan sisi pemerintah menyebut bahwa memang regulasi ini sebagai upaya untuk desentralisasi. Tapi tentu tadi kita lihat salah satu teman-teman dari asosiasi tadi ada karaoke sangat terpukul ya dengan adanya pajak hiburan ini. Nah, apakah kalau dari Ray sendiri ini melihat desentralisasi berarti sama dengan kenaikan pajak, atau sebenarnya desentralisasi bisa dilakukan dengan upaya lain, Pak? Ya, bahwa adanya permasalahan ini perlu didudukkan kembali, mana yang dimaksudkan desentralisasi, mana yang dimaksudkan untuk mengembalikan atas pajak yang ditagih atau yang dipungut dari Pemda itu bisa menjadi stimulus bagi para pelaku. Mekanismenya seperti apa? Kemarin juga disampaikan bahwa 40% itu adalah dimaksudkan, ya ini yang bisa menjadi dispute ini, bahwa itu total pengeluaran yang dikeluarkan oleh sektor pariwisata yang dikenakan itu bukan hanya semata-mata pajak yang disetor. Artinya ketika kaitannya dengan pengamanan, kaitannya dengan kaitannya itu bisa dimasukkan seperti itu. Nah, sementara ketentuannya kan tidak bicara seperti itu. Yang kedua, apakah dalam operasionalnya secara akuntansi pihak dispendanya ataupun bapedannya di daerah itu memahami itu. Kalau tidak satu nafas, satu pemahaman,
itu kan akan menjadi hal-hal yang tidak apa ya, ketidaknyamanan, ketidakpastian, bahkan juga menimbulkan dorongan-dorongan industri ini untuk tidak menahan laju berkembang. Kaitannya juga dengan tenaga kerja dan sebagainya. Ini harus didudukkan kembali, direview kembali, dan harus semuanya mau bergerak kembali. Baik, Pak Joko, tadi kan Bapak menyebut bahwa insentif, maksud kami bahwa besaran pajak ini nanti akan dikelola lagi oleh Pemda untuk kemudian akan digunakan untuk stimulus bagi para pengusaha. Nah, kalau menurut Pak Joko hingga sejauh ini, apakah dari pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah ada timbal balik yang cukup untuk para pelaku usaha? Itu pertanyaan bukan buat saya sebenarnya. Buat pemerintah bagaimana mekanisme itu bisa dijamin secara ketentuan. Karena apa? Pada saat APBD pemerintah daerah misalkan, itu kan diputuskannya melalui mekanisme keputusan dengan DPRD. Sementara aturan main yang terkait dengan penganggaran dan pemutusan APBD ini kan tidak berubah, belum mengacu dengan konsep prestasi kontra prestasi dari subsektor dari pariwisata yang sudah ditagih dan sebagainya. Itu mekanisme directnya seperti apa? Mekanismenya membuat mereka juga bahwa oke, kita sudah memberikan sesuatu yang terlepas besarnya, terlepas beratnya dan sebagainya, tetapi sumbangan kembali ataupun kontraprestasinya seperti apa, ini kan harus dirumuskan dan ada koridor yang terjaga sehingga bisa menjamin kepastian, menjamin kenyamanan dalam usaha itu sendiri. Oke, nah Pak Joko, kalau kita berbicara tentang pajak hiburan yang lebih tinggi ini, kita bisa asumsi bahwa nanti akan dibebankan kepada konsumen, kecuali ada insentif-insentif lain dari pemerintah. Nanti bagaimana dampaknya terhadap daya beli? Kita tahu bahwa semua biaya di industri apapun, di komoditi apapun, pada saatnya itu akan menjadi biaya yang ditanggung oleh konsumen. Nah, ada tiga hal yang harus dilihat itu. Ketika bicara biaya, maka ketika harganya itu tinggi, maka itu akan satu menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita sendiri untuk menagihkan itu. Yang kedua, masyarakat sendiri itu juga daya belinya juga relatif terbatas, bahkan sama-sama tahu saat ini sama-sama tertekan. Ini saya rasa harus dilihat ketidaktepatan waktu juga. Yang ketiga yang harus dilihat adalah tadi disampaikan juga sama Pak Menteri bahwa industri pariwisata ini didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ini kurang relevan kalau kita kaitkan ke sana. Karena apa? Boro-boro membuat ekspansi, membuat lapangan kerja baru atau industri baru, pada saatnya yang existing saja ada problematik yang terjadi ketika ada tekanan harga, tekanan biaya karena adanya kenaikan pajak ini. Pastinya ini harus dihitung, karena kami pengusaha dan Pak Menteri juga seorang pengusaha, pastinya rentetan akibat adanya kenaikan biaya itu pasti akan sangat serius sampai keberlangsungan usaha itu menjadi relatif terancam gitu. Baik, berarti kenaikan pajak hiburan ini dinilai kontradiktif ya Pak dengan upaya pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi dalam negeri sendiri. Pak Joko, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan sektor real estate dan properti lebih khusus, namun usai jeda Pak Joko. Pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Joko Suranto, Ketua Umum Real Estate Indonesia.
Ya, Pak Joko, tadi kita sudah berbicara bagaimana dari pajak hiburan ini belum menginvolve opini-opini dari para pengusaha. Nah, Pak Joko, sektor hiburan ini kan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan naiknya pajak hiburan ini, nanti bagaimana dampaknya kepada penciptaan lapangan kerja? Pastinya, kita semuanya pasti tahulah kalau pengusaha itu ketika ada kenaikan terhadap biaya, meskipun pajak ini dikenakan kepada konsumen, Mhm. nah yang dibayarkan konsumen itu adalah totally kan begitu. Iya. Jika misalkan harga yang kita jual sebenarnya bisa 75.000, tetapi karena ada pajaknya 40%, berarti kan Mhm. harga yang harus dibayar oleh Mhm. konsumen itu adalah di atas 100.000. Nah, ini pastinya menimbulkan beban biaya, dan ketika beban biaya harganya menjadi naik, maka akan menjadi tekanan terhadap omset. Oke. Ketika omsetnya menurun, berarti pendapatannya menurun. Iya. Ketika kaitannya menurun itu kalau tidak terkelola, maka pasti justru akan ada satu pengetatan biaya, penghitungan kembali, mungkin juga akan ada efisiensi. Salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja. Mhm. Kalau dikaitkan lagi terhadap penyerapan tenaga kerja, berarti apa? Berarti ini adalah disinsentif terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan tenaga Mhm. kerja. Artinya kondisi ini sekali lagi harus dikelola dengan Mhm. baik, bicara, duduk bareng, solusi, bahkan kaitannya kalau tadi ada apa ya, eh, prestasi kontra prestasi terhadap Pemda terhadap sektor itu juga harus juga didudukkan Mhm. mekanismenya, sehingga memang apa yang ditargetkan atau dijadikan latar belakang mengenai perubahan ketentuan ini Mhm. itu bisa dilakukan dengan baik Iya. gitu. Oke, nah untuk latar belakang, kalau menurut Pak Joko sebenarnya apa pertimbangan dari pemerintah pusat menaikkan insentif, menaikkan pajak hingga tinggi sekali, bahkan sampai 40 hingga 75%? Apakah mungkin ada desakan dari pemerintah daerah? Saya kalau mendasarkan komunikasi Mhm. bahwa akan ada desentralisasi, kemudian atas beban pajak itu tidak melulu berupa yang dibayarkan kepada eh, Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda, Mhm. tetapi yang 40% tadi adalah terkait dengan biaya-biaya yang bisa dibuktikan dikeluarkan oleh pengusaha Oke. terhadap eh, adanya biaya misalkan keamanan, biaya yang lain-lain. Kemarin juga sempat kita tanyakan, sempat kita sampaikan, Mhm. kalau kaitannya eh, pembayaran itu terhadap pengamanan terhadap APH, kalau itu disampaikan, apakah itu juga bisa diterima atau akan menimbulkan dispute baru? Berarti kan itu ada apa namanya, pembayaran kepada APH ini kan menjadi pembayaran yang ilegal. Iya. Itu yang harus kita perhitungkan juga. Oke. Juga ketika kondisi ini bisa tetap dijalankan, maka juga akan mendorong adanya industri pariwisata yang ilegal. Hmm. Artinya tidak membayar pajak. Ini kan sebuah kerugian, sementara pemerintah pengen adanya ekstensifikasi terhadap eh, apa wajib pajak. Yang kedua, sektor ini juga kalau kita dengar tadi sekali lagi, untuk penyerapan tenaga kerja ini adalah menjadi sesuatu yang disintensif. Jadi sangat tidak relevan kalau kita apa katakan bahwa ini adalah bagaimana mendorong pariwisata. Jadi sekali lagi adanya kebijakan ini harus dibuat yang clear lagi. Kalau Iya. tadi kita lihat ada berita bahwa sudah dilakukan uji ke Mahkamah Konstitusi, itu Mhm. jalan yang terbaik. Tetapi ini kan mendudukkan pelaku usaha dengan perlawanan sama pemerintah. Ini kan sebenarnya Hmm. kurang Iya. kurang bagus juga kan begitu.
mestinya pemerintah itu membuat kebijakan yang free, yang terbuka dan dipahami oleh pelaku usaha, sehingga pada kondisinya sektor industri ini bisa berlanjut dengan baik, sustainable-nya terjaga, dan bisa mendorong siapapun untuk bisa bertumbuh, Ya. dan pada akhirnya akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Oke, Pak Joko, berarti coba saya konfirmasi ya. Jadi kalau dari pihak pengusaha, boleh saja naik 40%, tapi iuran keamanan pungutan liar ini seharusnya bisa ditanggung pemerintah dan tidak dibebankan kepada pengusaha. Betul tidak? Begini, ini kebalik. Jadi penjelasan Pak Menteri itu adalah 40% itu bukan hanya semata-mata pajak yang dibayarkan, tetapi yang 40% itu dianggap pajak, dan salah satunya atau beberapa hal yang berkaitan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengusaha itu bisa dimasukkan dalam 40% itu. Oke. Nah, ini kan belum tentu bisa diterima Iya. oleh pajak, belum bisa juga Iya. diakomodasi dalam sistem perundangan kita. Ketika misalkan ada pembayaran pengamanan terhadap APH, itu kan bisa menjadi sebuah tindak pidana nantinya, kan kira-kira seperti. Jadi masalah baru. Nah, ini yang harus diperjelas, harus didudukkan dengan baik. Iya. Namun dari itu memang harus direview ulang, karena saat tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sektor pariwisata ini, sektor industri pariwisata ini baru mau running, baru menuju ke peak. Tetapi beban bleeding ya selama 2 tahun kemarin akibat pandemi itu belum tuntas, karena mungkin 80% pelaku sektor industri ini masih dalam restruct dengan pihak perbankan. Dan saya barusan mendapatkan BA bahwa ada kebijakan yang sudah di-endorse sama OJK bahwa untuk sektor pariwisata ini restrukturisasinya diperpanjang sampai 2025. Artinya apa? Yang operasional saja, yang masih berlangsung saja, itu masih punya permasalahan dengan cash flow, permasalahan dengan kewajiban, apalagi kalau ditambah dengan beban ini. Ini maka saya rasa support saya kepada Menteri Pak Sandi untuk bisa duduk bareng, bisa mencari solusi yang terbaik. Oke, Pak Joko, lantas apa dampaknya terhadap sektor real estate dari kenaikan pajak hiburan ini, dan stimulus apa yang diharapkan oleh para pelaku sektor properti dan real estate agar dapat tetap berjalan dengan optimal di tengah regulasi baru ini? Terkait sektor properti, kalau ini kita sampaikan saja, kenapa properti juga mengurusi pariwisata, ya kan begitu. Padahal properti terkaitnya kan dengan infrastruktur, dengan bangunan dan sebagainya. Nah, kami REI ini, anggota kami itu dari pengembang yang kecil, mengembangkan rumah, sampai bikin kota. Dan jenis usahanya itu dari yang kuliner sampai pariwisata. Karena apa? Dalam satu kota atau kawasan itu, basisnya juga banyak properti itu yang menjadi industri pariwisata. Misalkan ya ada di anggota kami yang ada di Malang misalkan, kemudian di Bali lah yang banyak di sana itu, mereka juga punya hotel. Nah, hotel itu kan ada barnya, ada spanya, ada klubnya, ada restorannya. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jika kaitannya dengan biaya-biaya seperti ini, pastinya akan menurunkan omset. Pembeli kan juga nggak mau tiba-tiba naik, gitu. Pembeli ataupun konsumen kita ini juga akan mendapatkan tekanan. Kalau tekanan berarti akan menghitung ulang biaya-biaya itu. Ketika tidak cover, tidak mencukupi, maka mereka membatalkan rencana wisatanya, rencana makannya, rencana wisata yang lainnya itu. Artinya ini akan ada penurunan pendapatan. Artinya apa? Pasti akan memberikan tekanan terhadap beban operasional. Pada akhirnya opsinya adalah efisiensi, dan itu sama-sama tidak kita sukai. Karena apa?
bisa PHK dan sebagainya begitu. Ya. Baik, berarti kenaikan pajak hiburan ini berdampak domino efek ya Pak ya kepada berbagai sektor yang terlibat di pariwisata. Dan salah satunya sektor properti dan real estate yang memang menjadi basis dari sektor hiburan dan pariwisata itu sendiri. Sehingga dengan naiknya pajak hiburan akan ada penurunan pendapatan. Baik, terima kasih Pak Joko Suranto, Ketua Umum Real Estate Indonesia atas waktu dan insight-nya hari ini. Semoga nanti ketemu Pak apa besaran pajak yang win-win solution untuk pemerintah dan pengusaha. Mari kita tunggu hasil judicial review-nya. Terima kasih Pak Joko, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya, terima kasih.